Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian, wabil khusus yang sudah subscribe ataupun yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, semoga tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Ya, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah dan dimudahkan setiap suatu ada masalah, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar ya, semoga akan ditemukan solusi yang terbaik. Itu harapan saya ataupun doa saya buat kalian semua tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya hari Sabtu ya, terhitung mulai hari Sabtu sampai 5 hari ke depan. Kalau mulai hari Sabtu ya jelas tanggalnya itu tanggal 5 ya, selesai sampai hari Rabu tanggal 9, itu kan 5 hari ke depan. Nah, ya, semoga bisa difahami. Untuk temanya sendiri saya akan menarik sebuah energi ya, tetap ya, dari 12 zodiak. Nanti akan saya tarik energi. Sebelum saya memasuki penarikan energi kartu zodiak, ini sudah saya sediakan sobat ya. Perlu diketahui ini sudah saya sediakan ya terlebih dahulu. Artinya ada 5 ya, ada 5 kartu tarot yang dimana tiga kartu tarot akan diberikan sebuah keuntungan dalam hal kerezekian, bisa dikatakan nantinya akan dihantam sebuah rezeki ya, kira-kira seperti itu. Dan yang satu lagi yaitu harap waspada ya, karena adanya suatu tembakan ataupun energi black magic ya. Sekali lagi yang satu lagi jadikan 4. Nah yang kartu yang kelima bisa dikatakan nanti akan adanya suatu 50-50 ya, apakah nanti keberuntungan itu berpihak sama kalian atau tidak, kira-kira seperti itu ya. Ketika mungkin kalian bingung ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah paham ya. Untuk poin yang terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas ya kali ini yang saya tembak zodiak kalian. Nah, kan seperti itu. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya harap dimaklumi. Jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan energinya luas sobat ya. Jadi saya mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Kan seperti itu ya. Meskipun nantinya baik ataupun buruk, ya syukuri saja sobat. Kan seperti itu ya. Jangan ibaratnya itu bukan berarti yang baik terus kita syukuri, kita aminkan, terus adanya yang buruk kita tidak mau, jangan seperti itu ya. Ketika mungkin nanti pembacaan ada yang buruk, ya syukuri saja, seperti itu ya. Kenapa saya harus selalu mengatakan biarpun yang buruk itu harus disyukuri. Nah, dengan demikian nantinya kita akan tahu gitu loh ya. Jadi kita tujuan kita agar lebih waspada, kan seperti itu, agar lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Akan ada suatu perbaikan-perbaikan. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian dalam jawaban ya silakan, sering saya mengatakan silakan konsul secara pribadi ya. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian, zodiak, dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang saya akan fokuskan ya. Itu nanti akan saya tembak. Nanti kalian akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat ketika konsul secara pribadi. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, langsung saja saya akan masuk ya untuk menarik energinya dulu buat kalian, semoga sinkron ya sobat ya.
Oke ya, alhamdulillah energi kalian semua ya, terutama yang sudah menonton, sudah saya tarik semua energinya ya. Semoga akan bisa masuk ya dengan niat yang tulus. Saya benar-benar tadi menarik energi kalian ya. Sekarang saya akan coba menata dulu ya. Oke sobat ya, meskipun saya tadi sudah istilahnya sudah mengetahui dulu ya, dalam arti pemilihan kartu ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 kartu positif, terus 1 kartu negatif yang harus diwaspadai, dan satu lagi adanya suatu kartu yang akan 50-50, kira-kira seperti itu ya. Cuman kan tadi sudah saya shuffle ya, sudah saya kocok ya, dan saya juga tidak tahu lagi mana yang kartu positif ya, mana yang 3 kartu positif, mana yang 1 negatif, mana yang 1 masih 50-50, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buka untuk kartu yang pertama dulu. Oh ya sobat ya, perlu saya sampaikan, silakan ya, jikapun kalian mau berdoa ya, semoga zodiak kalian nantinya yang bisa keluar ya, kan seperti itu. Ya lebih-lebih zodiak kalian nanti keluarnya itu secara pembacaan yang positif, ya mengenai kartu yang positif. Nah, kira-kira seperti itu. Meskipun kartu zodiak kalian nanti mengena sama yang negatif ataupun kurang baik, ya bersyukur saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Bismillah ya, ini untuk kartu yang pertama kita lihat. Wow ya, di sini harap berhati-hati ya. Di sini muncul The Devil. Ya, itu 2 sepasang kekasih ya. Maksud saya bukan 2 sepasang kekasih, tapi sepasang kekasih di rantai. Belakangnya ada iblis ataupun syaiton, sobat ya. Oke. Ini kalau saya tarik energi dari orang ini ya, bisa dikatakan apa ya? Selalu adanya penurunan. Ya. Nggak tahu ini yang ketarik energinya siapa, yang jelas ini yang jelas ya, bisa dikatakan sekali lagi ada suatu penurunan ataupun suatu minus ya, baik secara pekerjaan maupun secara keuangan ya, seperti itu. Kalau masalah asmara sih mungkin ada penurunan ya, tapi tidak terlalu signifikan seperti pekerjaan dan keuangan ya. Di sini orang ini bisa dikatakan apa ya, lebih terpuruk gitu loh ya. Contoh, ketika mungkin adanya suatu pekerjaan ya, gitu loh. Dia selalu ada saja gangguan. Jikapun mau selesai, itu ada hambatan. Seperti itu, ya. Jikapun dia adanya suatu jual beli, pasti adanya suatu kegagalan, gitu loh. Ya, tiba-tiba seseorang yang mau membeli itu tiba-tiba membatalkan, gitu loh. Sampai dia, kalau saya menangkap sih benar-benar dipusingkan orang ini. Itu kalau seputar pekerjaan, ya. Kalau seputar keuangan bisa dikatakan selalu banyak kebutuhan yang mendesak ya, gitu loh. Ya, selalu banyak kebutuhan yang mendesak, yang bisa dikatakan kebutuhan ini sering datang tiba-tiba sobat. Contohnya ketika mungkin dia mendapatkan uang ya, ataupun mendapatkan rezeki, entah itu rezeki tak terduga maupun dari hasil kerjanya. Nah, itu kalau saya tangkap di sini uangnya itu cepat keluar gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan tidak bisa bertahan lama. Apalagi sampai mempunyai tabungan keuangan ya, simpanan keuangan ini sangat-sangat kesulitan gitu loh. Karena ketika mendapatkan uang, kalau saya tangkap energinya, itu pasti saja adanya suatu pengeluaran gitu loh. Ya. Oke lah, kalau saya tangkap energi lagi ya, meskipun bisa dikatakan apa ya, suatu kebutuhan itu tidak direncanakan ya. Terkadang tiba-tiba orang ini mendapatkan uang, nah itu nanti ada saja gitu loh sobat. Ya. Entah dia sakit ya, entah apanya yang rusak, kan kira-kira seperti itu. Mungkin ketika dia punya motor ataupun barang elektronik ataupun apa, entah tiba-tiba rusak, akhirnya apa? Akhirnya kan memperbaiki. Nah, dengan memperbaiki itu kan otomatis mengeluarkan uang. Nah, itu sebagai contoh ya. Makanya saya tadi mengatakan orang ini selalu adanya suatu kebutuhan yang mendesak juga ya, kebutuhan yang besar ya, gitu loh. Ya. Dan juga
apa ya, terkadang juga ya itu tadi, tiba-tiba dihantam sebuah permasalahan, entah ininya yang rusak harus diperbaiki ya, entah mungkin, sakit dengan tiba-tiba, kira-kira seperti itu. Pokoknya ada saja di sini Sobat ya, gitu loh. Kalau soal asmara sih memang saya menangkap tidak terlalu signifikan ya, gitu loh. Tidak terlalu berat ataupun tidak terlalu mengkhawatirkan, cuman ya itu tadi, terkadang adanya bentrok ya sama pasangan, terus damai lagi ya. Mungkin damainya 3 hari, ini contoh ya, bisa dikatakan damainya itu enggak lama 3 hari, nanti konflik lagi, seperti itu ya. Memang saya tangkap di sini energinya serasa panas Sobat ya, gitu loh. Ya, jelas serasa panas di sini, tidak bisa dibohongi, gitu loh. Kalau saya menangkap juga, ada faktor, sebentar ya. Oke. Ini kalau saya tangkap juga, ini sudah merambat di rumah ya, kalau saya tangkap di sini ya. Jadi energi yang menembak dia ya, kiriman black magic itu sudah mengakar di rumahnya juga gitu loh. Jadi suasana rumah itu bisa sangat panas sekali. Gitu loh. Memang yang disasar ini kalian gitu loh. Cuman ketika itu memang dibiarkan itu kan akan memancarkan aura negatif. Otomatis seluruh rumah itu, kalau saya tangkap di sini akhirnya terkena juga gitu loh. Terkena terkena imbas gitu loh. Imbas pancaran energi negatif kita ya, yang sudah ditembakkan sama orang lain itu kan memancar gitu loh. Jadi membuat suasana rumah itu terkadang tidak nyaman ya, itu tadi yang saya katakan gitu. Terkadang sering bentrok ya gitu loh. Sama pasangan, damainya cuma sebentar, terus bentrok lagi sama. Tiba-tiba ada yang sakit gitu. Kalau nggak dirinya sendiri yang sakit ya mungkin keluarganya ataupun anaknya. Terus mungkin tiba-tiba barang yang kita punyai ataupun dipunyai orang ini terkadang rusak, padahal barang itu dibutuhkan. Akhirnya apa? Ya otomatis mau nggak mau ya adanya perbaikan ataupun servis. Makanya saya tadi mengatakan ketika mendapatkan uang itu cepat habis Sobat, gitu loh. Benar-benar orang ini bisa dikatakan apa ya, eee, terpuruk banget gitu loh ya. Susah mendapatkan suatu pekerjaan juga di sini. Apalagi yang sinkron, apalagi yang selaras. Ini sangat sulit mendapatkan suatu pekerjaan ya. Saya juga menangkap di sini ada ya, ini energinya tidak bisa dibohongin ya. Kalau secara terawangan di sini saya menangkap ada beberapa dari yang sudah ketarik di sini, itu apa ya, adanya suatu PHK di sini ya kelihatannya. Kalian dikeluarkan kalian dari kerjaan di sini. Ada beberapa ini yang tertangkap di sini ya, gitu loh. Bisa dikatakan apa ya, ada yang dikeluarkan, ada yang di-resign Sobat, gitu loh. Mungkin apa ya, mungkin resign itu bisa dikatakan ya juga diberhentikan dari pekerjaan, cuman saya menangkap di sini juga ada yang dimutasi lah gitu loh. Ada yang dipindah tugaskan. Bahkan di sini ada apa ya, adanya suatu mungkin ketika sudah naik apa ya, naik jabatan ya gitu loh. Ini turun gitu loh. Ini benar-benar luar biasa tertangkap sama saya. Seperti itulah ciri-cirinya yang sudah saya sebutkan. Nah, ketika mungkin yang sudah saya informasikan, yang sudah saya bicarakan ini, ketika mungkin itu yang kalian rasakan, kok sama seperti yang saya rasakan. Nah, berarti energi kalian yang ketarik di sini Sobat. Ya, sekali lagi, ketika memang ada kecocokan apa yang sudah saya bahas tadi dan itu kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini, ya berarti kalian tertembak di sini. Jelas adanya orang toksik, adanya orang yang iri hati, sentimen sama kalian, mengerjai kalian gitu. Sehingga ya itu tadi, adanya suatu keterpurukan ya, baik secara pekerjaan maupun keuangan, maupun asmara, biarpun asmara tidak terlalu mengkhawatirkan sih, gitu loh. Nah, tapi kalau masalah pekerjaan ini bisa-bisa satu, saya tadi mengatakan ini sudah terkena resign ataupun diberhentikan, gitu loh. Dua, adanya suatu penurunan ya, penurunan jabatan. Kira-kira seperti itu. Di sini adanya suatu penurunan, gitu loh. Dan bisa dikatakan ketika sulit mendapatkan kerja kembali, kalau adanya suatu apa ya, kesinkronan, keselarasan dalam hal pekerjaannya nanti yang baru ini sangat sulit, gitu. Nanti ada saja masalah, ujung-ujungnya ya mungkin banyak masalah, banyak konflik, akhirnya bisa saja dikeluarkan lagi ataupun di-resign ataupun dimutasi ataupun diturunkan jabatannya. Kira-kira seperti itu. Kalau karena saya menangkap sih demikian gitu loh. Itu yang faktor pekerjaannya. Yang faktor keuangan, yaitu tadi yang saya katakan. Contoh, ketika adanya suatu keuangan yang masuk itu lekas habis gitu loh. Lekas habis dan dibuat mikir. Ya. Mendapat pemasukan sekian ya buat bayar kebutuhan sehari-hari.
nanti ada lagi yang tak terduga yang saya maksud, yaitu tadi entah apanya yang rusak kan harus diservis, entah ada yang sakit mengeluarkan uang. Ini benar-benar luar biasa sobat. Saya merasakan energi kesedihan di sini, energi kesedihan, energi kebingungan di sini ya. Pontang-panting kalau saya tangkap di sini energinya. Adanya kesusahan yang luar biasa di sini. Ini masih satu kartu ya, luar biasa energinya. Oke. Sekarang lanjut dulu ya, saya bacakan semua ya. Istilahnya saya ini tanggung ataupun nanggung ketika saya sudah masuk konsentrasi, tapi nggak saya baca, langsung saya tarik energi zodiak, nanti tanggung ya. Mumpung saya masuk ya. Kita lihat untuk yang kedua. Di sini ada Wheel of Fortune ya, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan di sini. Ini kalau saya tangkap bisa dikatakan orang ini energinya cukup bagus ya. Cukup bagus dan adanya rasa saling selalu mengalah dia gitu. Meskipun dia dibohongin ya, meskipun mungkin nama baiknya itu istilahnya dimanfaatkan, cuma dia bisa diartikan orang ini santai lah gitu loh. Tidak masalah kamu membohongi saya. Karena orang ini saya rasa ya adanya suatu bidang kespiritualan juga yang saya tangkap gitu loh. Jadi lumayan bagus lah seputar spiritual ataupun religi. Makanya dia mengerti ketika mungkin ada yang membohongi saya ya, ataupun yang menggunakan nama baik saya di sini ataupun memanfaatkan saya. Nah, di sini orang ini selalu ikhlas gitu loh. Karena dia yakin, dia punya prinsip. Apapun kebaikan pasti akan didapatkan. Apapun keburukan pasti akan juga kita tuai. Nah, orang ini seperti itu gitu loh. Kalau saya menangkap sih di sini ya bisa dikatakan suka membantu juga ya, gitu loh. Suka membantu orang lain ketika mungkin kesulitan ya. Dia tidak segan-segan di sini ya. Sebentar ya. Dia tidak segan-segan meskipun untuk mengeluarkan uang gitu loh. Asalkan dia punya ya, gitu loh. Mungkin ini contoh ya, ketika mungkin dia mendapatkan uang sedikit banyak ya. Dia tidak masalah ketika mungkin ada yang butuh ataupun ada yang perlu ditolong. Dia nih sama uang ini apa tidak terlalu perhitungan kalau buat sedekah orang ini. Makanya saya menangkap di sini bagus ya adanya suatu pencatatan ataupun akan adanya suatu roda-roda keberuntungan. Insya Allah ini bisa dikatakan memang energi dari semesta ataupun dari Sang Maha Kuasa. Memang apa ya kalau saya tangkap sih seperti diarahkan sama orang ini gitu loh. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Memang mudah mengalah orang ini. Dia tidak mau berpikir terlalu dalam. Ketika ya itu tadi ada yang membohongi silakan, ada yang istilahnya itu memanfaatkan nama baik saya ya mau silakan. Karena semua pasti akan ada hukumnya. Ini prinsipnya orang ini gitu loh. Kalau saya tangkap sih di sini kelihatannya akan juga dihantam sebuah kerezekian yang luar biasa ya orang ini. Gitu. Adanya suatu kerezekian ini. Mantap ya. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan adanya suatu datang rezeki tak terduga ya. Ini lebih dominan adanya suatu rezeki tak terduga. Ya. Jadi bisa dikatakan kan gini, sering saya mengatakan rezeki itu kan ada dua. Satu terduga, dua tak terduga. Nah kalau yang terduga itu kan biasanya ya hasil dari kerja kita gitu loh. Hasil dari jeripaya kita itu namanya rezeki terduga. Nah, ketika saya mengatakan rezeki tak terduga, ya mungkin apa ya? Mungkin kita pernah menolong orang ya, nah, seperti itu. Contoh. Nah, tiba-tiba mungkin satu ataupun dua hari ataupun tiga hari lah kalian ini dikasih imbalan gitu loh, dikasih imbalan uang gitu loh. Seperti itu nantinya. Kalau saya menangkap energinya luar biasa gitu. Jadi istilahnya bisa dikatakan rezeki tak terduga, rezeki mengejutkan ataupun rezeki dadakan di sini. Insya Allah ya di sini ya. Saya menangkapnya bagus ya. Bagus di sini ya. Ini lebih kuat ya. Kalau saya menangkap di sini lebih kuat akan mendapatkan suatu rezeki tak terduga. Meskipun rezeki yang terduga ini akan terlihat masuk ya. Luar biasa saya menangkap di sini. Saya menangkap di sini seperti memang luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan rezeki terduga maupun tak terduga ini sama-sama masuk gitu loh. Sama-sama masuk. Cuman saya menangkap di sini lebih apa ya?
lebih sedikit unggul lah, ataupun lebih sedikit naik, itu rezeki yang tak terduga yang akan masuk. Nah, sekali lagi ya, meskipun dia akan mendapatkan rezeki terduga maupun tak terduga, mungkin di sini saya menangkap energinya lebih kuat yang tak terduga. Bisa saja ya mungkin selisih sedikit lah. Nah, seperti itu. Jadi lebih kuat energi akan mendapatkan suatu dihantam rezeki yang tak terduga, artinya mendapatkan suatu keuangan. Ini benar-benar luar biasa ya, gitu loh. Kalau saya menangkap ya mungkin sudah waktunya gitu. Sudah waktunya. Karena apa ya, ibaratnya karena dia sudah melakukan halal di kehidupan ini, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya Sang Maha Kuasa ya tidak tidur kan, seperti itu akan ada suatu balasan-balasan. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung lanjut ke energi yang ketiga ataupun yang ketarik di kartu yang ketiga ya. Ini di sini ada Ace of Pentacles ya, tangan keluar dari awan memegang koin besar sobat ya. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan Ace of Pentacles, artinya di sini orang ini bisa dikatakan selalu bekerja keras ya. Kalau saya menangkap di sini adanya suatu pekerja keras dan adanya suatu sedekah-sedekah ini ya, gitu. Energinya cukup bagus, saya menangkap energi adanya suatu energi sedekah di sini ya. Jadi apa ya istilahnya, petunjuk ataupun gambaran orang ini bisa dikatakan yaitu tadi, dia tidak pelit gitu loh ya, ringan tangan, apalagi ketika memang mengeluarkan uang gitu loh. Jadi dia itu tidak gegem, kata orang Jawa itu dia tidak gegem gitu, tapi selalu terbuka ketika ada uang dikasih ya. Terlebih-lebih sama pengemis di sini ataupun orang yang kurang mampu di sini gitu. Ini kalau saya tangkap juga ya sobat ya, sebentar ya. Oh, ini luar biasa ya. Ini kalau saya tangkap akan ada suatu kenaikan di faktor pekerjaannya. Kelihatannya pekerjaan orang ini akan dilancarkan ya gitu loh. Akan dilancarkan, mungkin akan ada sesuatu yang mengejutkan yang membuat senang. Itu sudah secara otomatis sobat. Ketika saya tadi mengatakan akan dilancarkan, akan mendapatkan kejutan dan dia akan merasa senang, otomatis kan berpengaruh sama keuangan. Nah, seperti itu ya. Kalau saya tangkap di sini seputar asmara, orang ini bisa dikatakan masih imbang ya. Masih apa, bisa dikatakan ya tidak terlalu banyak konfliknya sama pasangan gitu loh. Ya juga tidak terlalu banyak damainya. Jadi apa, bisa dikatakan imbang lah. Jadi mungkin saling pengertiannya kuat di sini sahabat gitu loh. Saling pengertiannya sangat kuat ya. Seperti itu sih. Ini saya juga menangkap ya barusannya. Ini yang bagi yang lajang ini ya kelihatannya ya. Ini juga akan mendapatkan suatu keuangan yang masuk ini ya. Kalau saya tangkap ya. Ini untuk yang lajang ya. Di kartu ketiga ini saya menangkap artinya yang lajang, dalam arti apa ya? Bisa dikatakan bukan couple ya, gitu loh. Kalau saya mengatakan berpacaran itu pun sudah masuk couple, apalagi yang sudah menikah. Nah, ini masih lajang ya, gitu loh. Akan mendapatkan suatu keuangan juga ini yang masuk. Ini khusus yang lajang ya. Yang couple juga ada ya, baik eh, yang secara masih berpacaran ya, ataupun yang sudah suami istri ataupun yang sudah menikah di sini. Ini mantap ya. Kalau saya menangkap sih sekali lagi dalam hal asmara ini cukup apa ya? Cukup bagus ya energinya di sini. Tidak terlalu ada konflik, bahkan di pekerjaan akan ada suatu peningkatan di sini, mungkin pencapaian target ya. Saya menangkap di sini pencapaian target sama sesuatu harapan ini ya, yang mungkin dulu ataupun kemarin sulit untuk didapatkan, kelihatannya ini sudah waktunya dia bisa mewujudkan harapannya. Ini luar biasa ya, karena ada suatu kesenangan juga di sini. Ace of Pentacles ya. Cuman tetap ya, ibaratnya kalau bisa ya, ini khusus yang kartu nomor 3 ya, apapun itu kita harus berani menjemput rezeki sobat gitu. Karena ketika kita menjemput rezeki, peluang di sini juga akan besar. Peluang di sini juga akan besar kalian mendapatkan sebuah keuangan yang masuk. Sering saya mengatakan bagaimana cara menjemput rezeki itu kan sering saya sudah saya kasih contoh. Nah, di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi. Seperti itu ya sobat ya. Ini benar-benar sangat-sangat diuntungkan. Ini bahkan akan adanya suatu ibaratnya
akan adanya suatu kalian itu akan disodorkan gitu loh. Ada yang menyodorkan, ya, gitu loh. Kerezekian itu ibaratnya ada yang mengasihkan gitu loh. Jadi kalian tinggal ngambil saja. Lawang namanya rezeki disodorkan sama kita, nah, kita tinggal ngambil. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bagus ini. Akan ada perkembangan sekali lagi di pekerjaan. Kalau di faktor keuangan, ya masih cukup aman, masih benar-benar cukup stabil. Bahkan adanya suatu keuangan yang masuk di sini. Ya, ini mantap ya energi dari orang ketiga ini. Bentar saya dapat ya, sebentar. Benar-benar berpengaruh ya. Oke, kita lihat untuk kartu yang keempat ya. Kita lihat. Tadi saya mengatakan ya, 3 kartu positif, satu kartu negatif sudah keluar. Yang pertama diawali sama The Devil. Dan satu lagi kartu yang 50-50. Ini kebetulan ya, untuk orang yang keempat di sini muncul The Magician. Nah, itu ada seseorang memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap ya secara energi full di sini. Ini jelas ya, orang ini bisa dikatakan adanya suatu energi. Ya. Bisa saja dia adanya suatu diliputi energi positif dan energi negatif. Kalau saya tangkap sih di sini apa ya? Terkadang orang ini imbang gitu sobatnya. Dalam arti dalam arti yang dicapai dalam hidupnya di sini bisa saja imbang ya. Terkadang adanya suatu kesenangan ya, adanya kebahagiaan, adanya kestabilan. Nah, terkadang dia adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran yang luar biasa di sini. Kalau saya tangkap di sini faktor asmara ya, lebih signifikan di sini gitu loh. Yang harus diperhatikan di sini faktor asmara. Karena kalian tertembak di sini ya, 50-50. Beda sama yang kartu utama ada The Devil, jelas tertembak, tidak ada 50-50. Kalau di kartu ini 50% 50%. Ketika mungkin saya tadi mengatakan apa ya, terkadang bahagia, adanya suatu kestabilan, dan terkadang terpuruk, dihantam masalah sampai dia mikir yang luar biasa, mikir yang berat. Nah itu berarti apa? Dalam hal ini energinya ini masih belum sinkron gitu. Terkadang kuat yang positif, terkadang kuat yang negatif. Oke. Kalau saya menangkap ya di sini, ini bisa dikatakan apa ya? Yang menembak kalian ini juga lebih dari 2 orang gitu loh. Tidak tahu ini energinya siapa, ini barusan muncul ya. Ada 1 orang ditembak 3 energi di sini. Gitu. Makanya adanya suatu kesulitan, terkadang mengalami suatu hambatan ya. Di faktor keuangan sama pekerjaan juga di sini. Terkadang diuntungkan. Jadi gini ya, ibaratnya itu apa ya? Hasil pencapaian kebaikan ya, ataupun hasil pencapaian kestabilan itu tidak imbang sobat. Masih di bawahnya suatu keburukan yang dia dapat, kesulitan yang dia dapat, hambatan yang dia dapat. Jadi kebaikannya itu masih sedikit di bawahnya. Jadi masih unggul yang buruk gitu. Itu yang saya tangkap sih. Ya. Ini ada yang lari ya, ada yang lari di faktor pekerjaan di sini ya. Ada yang lari di faktor pekerjaan, cuma di hal keuangan di sini masih dikatakan apa ya, stabil, cuman ada penurunan sedikit ya, tidak terlalu banyak ya kalau di faktor keuangan. Jadi yang harus diwaspadai di kartu keempat ini ya, kalian yang mempunyai asmara itu harap berhati-hati di sini. Akan ada suatu tembakan yang berat ya. Yaitu tadi bisa saja kalian sudah putus di sini akibatnya kuat energi yang mempengaruhi energi negatif ataupun tembakan black magic, ataupun ada yang putus dan ada yang masih apa ya, bukan putus ya, cuman mungkin lost kontak saja di sini, mungkin saling marahan di sini gitu loh. Mungkin ya bisa dikatakan ini ada juga yang tertangkap. Saya bisa menangkap. Ini ada juga yang tertangkap ya, mungkin sudah nikah. Di sini ada yang pulang sobat gitu loh. Mungkin yang kalau saya menangkap di sini sih yang perempuan itu pulang sama orang tuanya. Ya. Jadi yang apa? Yang cowok ataupun yang laki-laki di sini selalu berpikir adanya suatu renungan gitu. Karena memang di sini energinya kuat sobat. Makanya saya tadi mengatakan ketika ada kebahagiaan ya, apapun yang maksud saya ketika ada kebahagiaan dan
dia merasakan di dalam kehidupan dia itu apa ya, bisa dikatakan masih sedikit rendah gitu loh ya. Masih tinggian yang energi black magic. Tidak imbang di sini. Jadi banyak banyak apa ya? Banyak konfliknya, banyak problemnya ini kalau saya tangkap daripada damainya, daripada adanya suatu kestabilan. Ini masih lebih gitu loh. Wow. Oke. Ini saya menangkap ya, awas awas berhati-hati ya. Seperti apa ya? Kalau saya tangkap sih seperti ini yang negatif ya, kayak nenek tua ya. Ini matanya merah ya. Gitu. Ada sosok nenek tua ini matanya merah ya. Ini awas berhati-hati ya. Dia pakai seperti apa ya? Seperti baju warna putih gitu loh. Ini yang energi negatif ya. Makanya selalu membuat situasi panas gitu loh di dalam kehidupan kalian. Makanya warning untuk yang sudah menikah, terutama yang sudah menikah. Ini warning. Kalau yang lajang sih masih apa ya, bisa dikatakan masih sedikit aman. Cuman di sini saya menangkap juga adanya sendatan gitu loh. Sama ya, seperti di kartu yang utama The Devil ini, yang lajang ini sulit ya. Ketika akan mendapatkan suatu apa ya, suatu pasangan tayang laki ingin mendapatkan pasangan yang perempuan, yang perempuan ingin mendapatkan suatu pasangan yang laki. Ini sulit ya. Kalau yang The Devil ini adanya suatu seperti sudah terkunci gitu loh. Ya. Kalau yang di kartu pertama, kalau yang kartu di sini sih apa ya, belum adanya suatu penguncian gitu loh. Cuman bisa saja ya itu tadi hampir sama. Yang masih sendiri itu akan kesulitan untuk menemukan pasangan, kalau dia laki akan sulit menemukan yang perempuan, kalau dia perempuan akan sulit menemukan yang laki. Ketika dia cocok sama yang perempuan, perempuannya yang nggak cocok. Kira-kira seperti itu. Sama, ketika si perempuan ini cocok sama yang laki-laki, laki-lakinya yang nggak cocok. Memang dibuat seperti itu, memang dibuat bingung kalian. Makanya ini warning keras ya. Ketika mungkin sekali lagi apa yang sudah saya sampaikan itu memang kalian rasakan ya, berarti kalian adanya the magician, ada residual energi. Makanya saya tadi mengatakan saya menangkap ini ada beberapa yang konflik ya, ada yang kandas, ada juga yang mungkin belum kandas cuman pulang ke orang tuanya. Di sini saya mengatakan tegas seperti itu, jelas seperti itu. Itu loh. Akhirnya apa? Akhirnya salah satu pihak adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran yang luar biasa. Gitu loh. Sekali lagi ya, kalau di faktor keuangan sih memang ya tidak terlalu seret gitu loh. Cuman ada saja hambatan. Kalau di faktor pekerjaan jelas adanya suatu penurunan di sini. Kalau pekerjaan adanya suatu penurunan di sini. Adanya suatu mutasi juga, adanya suatu reason juga di sini. Sekali lagi ya, kalau masalah keuangan ini mungkin masih sedikit diuntungkan ya, biarpun memang masih banyak adanya suatu hambatan gitu loh. Tetapi kalau asmara ini saya rasa lebih harus diperhatikan gitu loh. Sekali lagi ya, ketika apa yang sudah saya bicarakan, yang saya informasikan itu memang kalian rasakan dalam kehidupan kalian, pasti kalian nanti akan menyadari gitu loh. Bukan hanya di kartu ini saja, nantinya buat kelima kartu ini. Ketika kalian menyadari kok cocok ya sama yang dikatakan Mas Doni Kasep, ya berarti kalian energinya ketarik sama saya. Seperti itu ya. Jadi harap diwaspadai ya. Untuk kalian yang ketarik di energi nomor 4. Nomor 4 dan nomor 1, lebih-lebih yang nomor 1. Nanti akan saya jelaskan. Kita lanjut untuk yang kelima. Di sini ada 10 koin, ya, ada 3 orang itu ya. 3 orang terus bertaburan 10 koin. Ini kalau saya tangkap ya, secara energi bisa dikatakan masih lumayan bagus ya. Faktor kerezekian masih bisa dikatakan cukup lancar, biarpun tidak terlalu besar ya. Ya, saya mengatakan masih cukup lancar lah. Gitu. Cuman di sini harap waspada. Sama pihak ketiga juga ya. Istilahnya ada yang mengawasi. Bisa saja ini dari mertua kalian gitu loh. Ya mungkin sebagai orang tua ya, dan kalian sebagai anak mantu ataupun apa. Mungkin di sini si orang tua ini takut gitu loh, jangan sampai kalian itu boros ketika mungkin kalian mantunya ataupun anaknya, yang saya maksud seperti itu ya gitu loh. Mungkin ada suatu pemantauan cuman positif gitu loh. Nah di sisi lain ini keluar dari keluarga kalian, jadi kalian itu dipantau sama yang bukan keluarga kalian, ya jelas tujuannya akan buruk gitu. Jadi kalian dipantau 2 orang di sini,
Bisa saja itu dari segi keluarga kalian sendiri ataupun mertua, bisa saja di sini tetangga kalian ataupun orang yang kenal sama kalian gitu loh. Gitu loh. Dalam arti kan ya jelas bukan keluarga gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi harap waspada. Cuman di sini kalau secara kerezekian selalu diuntungkan ya, selalu bisa membeli apapun di sini. Meskipun apa ya, tidak terlalu membeli barang-barang mahal ataupun mewah. Cuman saya menangkap di sini ada suatu kelancaran ya. Adanya suatu pembelian, adanya suatu kelancaran. Ya masih diuntungkan di sini. Cuman bisa dikatakan harap warning ya di seputar asmara ketika mungkin kalian yang laki-laki ataupun yang perempuan ya di sini. Ketika mungkin akan membeli sesuatu ya tidak ada salahnya kalian apa ya istilahnya itu harus ada kesepakatan dulu. Harus ngomong dulu sama pasangan kalian biar tidak terjadi konflik. Seperti itu. Meskipun kartu ini saya nyatakan kartu positif, cuman kan tidak ada salahnya. Ketika kita mau membeli apa saja ya harus kita rundingan ya. Kalau yang sudah menikah ya rundingan sama suami ataupun istrinya. Kalau yang pacaran ya itu kan ya boleh kalian rundingan boleh tidak. Apalagi yang masih bujang ya nggak perlu rundingan saya rasa nggak masalah. Cuman apa ya bisa dikatakan memang kartu ini positif cuman ada sedikit apa ya ganjalan kecil saja lah ya itu tadi yang saya katakan harus ketika mungkin ada pembelian ya harus saling eh, apa harus saling komunikasi lah seperti itu biar tidak terjadi gejolak kecil ketika mungkin itu adanya suatu gejolak yang mungkin kecil ini untuk asmara ya saya tadi mengatakan untuk asmara kalau yang saya katakan barusan. Nah kalau seputar keuangan di sini akan terlihat cukup lancar dan cukup akan didatangi sebuah kerezekian juga kalau saya menangkap di sini akan ada suatu keuangan yang masuk akan dihantam sebuah keuangan yang masuk di sini. Ini energinya sangat bagus ya, sangat lumayan bagus energi dari orang kelima ini ya. Oke. Ketika dia ingin membantu, kelihatannya kalau saya tangkap dari energi ya, ini orangnya tidak terlalu banyak bicara, gitu. Langsung dibantu. Misalkan apa ya istilahnya itu mungkin harus mengeluarkan uang berapa lah itu dia tuh tidak selalu menghitung, tidak banyak bicara, langsung saja dibantukan seperti itu. Makanya selalu diliputi dengan suatu keberuntungan artinya suatu kemakmuran di sini di 5 hari ke depan. Iya. Saya menangkap juga beberapa energi yang masuk tadi ya secara terawang juga. Di sini kelihatan juga akan ada suatu rezeki dadakan ya. Meskipun secara maksud saya meskipun secara terduga itu juga ada ya. Dan istilahnya itu rezeki dadakan ataupun rezeki tak terduga itu juga akan masuk. Kira-kira seperti itu. Ini kalau saya tanggapi seperti itu. Yang jelas di sini harus ada suatu kewaspadaan saja. Ini warning ya. Barusan saya mendapat petunjuk. Ini warning. Kalian dipantau. Jangan sampai kalian tertembakkan seperti itu. Meskipun ada ganjalan kecil ya. Oke. Ya sekarang saya akan mencoba untuk menarik zodiaknya ya. Karena bisa dikatakan energi yang sudah saya tarik dari kalian sudah saya bicarakan. Sekarang saya tarik ya. Semoga itu menjadi zodiak kalian sobat. Ingat ya, jangan takut ketika mungkin zodiak kalian mengena ke kartu yang nomor 1 ataupun kartu yang nomor 4, jangan takut. Seperti itu ya. Oke sobat ya. Tadi sudah
Saya rasa sudah jelas ya, sudah kalian lihat tadi saya sempat menarik energi, saya masukkan di sini ya. Nah, itu nanti siapa yang zodiaknya keluar ya itulah berarti zodiaknya. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, silakan berdoa ya buat kalian, tidak masalah ketika mungkin zodiak kalian keluar di kartu The Devil, ya tidak masalah seperti yang saya katakan tadi. Anggap saja itu sebagai hikmah ataupun sebagai daya agar kalian lebih waspada ketika mungkin itu benar-benar mengena sama kalian ya, baik secara clue maupun secara tarikan energi zodiak yang kalian punya nanti masuk ke kartu yang nomor satu ataupun kartu The Devil. Ya kalian harus kalau bisa di netral sobat ya. Ini sering saya mengatakan kalau bisa harus ada yang satu penetralan. Ketika mungkin kalian bisa sendiri ya silakan gitu loh, tanpa mencari orang di bidangnya. Mungkin secara secara bacaan ataupun secara tirakat dan lain-lain. Ketika kalian tahu langkah-langkahnya, cepat dinetralkan sobat ya. Cepat dinetralkan, jangan menunggu sampai lama. Kami di sini jelas energinya semakin hari semakin 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 terpuruk kalian di sini. Gitu, semakin terpuruk di sini. Oke. Bismillah ya. Oke ya. Ini sudah saya tarik zodiaknya ya. Apapun itu ya, ya jadikan sebagai semangat saja dan motivasi, baik buruk harus kalian terima. Kita lihat yang terkena di kartu pertama, kartu The Devil. Ini harap berhati-hati ya. Kalian harap berhati-hati, kalian yang punya zodiak Capricorn. Capricorn harus waspada tinggi, harus warning tinggi ya. Seperti itu. Apakah semua Capricorn? Ya tidak begitu juga gitu loh. Cuman sering saya mengatakan, jangan lupa saya selalu mengatakan ketika saya menarik suatu energi ataupun suatu readingan, sering saya mengatakan saya akan membuat sistem prosentase. Makanya saya mengatakan ini Capricorn harus waspada. Ketika mungkin ada yang bertanya dalam hati ataupun apakah semua Capricorn? Ya tidak begitu juga gitu. Cuman prosentase terbesar kalian Capricorn yang tertembak ya, khususnya di 5 hari ke depan. Harap berhati-hati ya. Mungkin akan ada suatu penggagalan-penggagalan baik ke asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan kalian ini bisa saja semakin menurun. Kalian katanya dipusingkan nantinya gitu lah. Jadi harap waspada ya sekali lagi untuk Capricorn. Ya. Ketika mungkin kalian Capricorn, saya kok merasakan enak, saya kok masih mendapatkan suatu rezeki. Nah berarti kalian sebagian kecil yang diuntungkan. Nah, yang saya maksud di sini kebanyakan besar ataupun sebagian besar persentasenya bisa dikatakan 85% itu yang akan mengalami suatu tembakan di sini ya. Nah, yang 15% katakanlah masih aman ya, masih cukup stabil. Ya mungkin akan adanya tetap adanya suatu kesulitan, cuman tidak terlalu mengkhawatirkan, beda sama yang persentase terbesar gitu loh. Ketika itu tidak dinetral semakin mengakar semakin menguat. Kalau yang komunitas terkecil ya 15% lah katakanlah, di sini katanya ya ada sih gangguan, cuman tidak terlalu parah gitu. Masih ada suatu keberuntungan, mungkin masih ada kestabilan biarpun tidak terlalu naik seperti itu ya. Jadi sudah fix kalian yang mempunyai Capricorn awas terkena adanya suatu tembakan The Devil seperti itu ya, tinggal kalian sendiri yang merasakan. Oke sekarang kita tarik ya, silakan berdoa, kita tarik untuk energi yang kedua.
Oke ya, sobat ya, silakan berdoa. Ini untuk kartu positif ini ya, akan dihantam sebuah kerezekian ya. Untuk yang kedua, kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat ya, sekali lagi selamat kalian diuntungkan, kalian yang berada di bawah naungan zodiak Pisces. Ini Pisces kalian diuntungkan ya di 5 hari ke depan ya. Bisa saja Sabtunya besok, bisa saja Minggunya, ya bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Nah, mungkin di antara salah satu itu mungkin maksud saya mungkin di antara salah satu hari itu ya, itu akan adanya suatu kerezekian ataupun adanya suatu rasa kebanggaan buat kalian. Lebih-lebih masalah dihantam sebuah keuangan. Ya ada yang masuk di sini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita tarik untuk energi yang ketiga. Oke sobat ya, silakan berdoa untuk kalian yang kartu ketiga, semoga itu menjadi zodiak kalian. Bismillah ya. Ini selamat untuk kalian yang berada di bawah naungan zodiak Scorpio. Ya ini tanpa diduga ya, tanpa disadari di sini. Kalian yang punya zodiak Scorpio akhirnya keluar di sini, bagus ya. Energi kalian di 5 hari ke depan bagus ya. Akan ada suatu kesenangan, kebanggaan dihantam sebuah keuangan. Nah, intinya sama ya, bisa saja nanti besok Sabtunya atau Minggunya atau Senin sampai batas waktu hari Rabu. Ya mungkin bleset-bleset, ya mungkin ada di Kamis, ada di Jumat, meskipun saya patok berhenti di tanggal 9 ataupun di 5 hari ke depan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang terkena kartu yang keempat di sini ya. Ada verdi di sini ya.
Oke ya. Oke. Alhamdulillah sobat ya. Kita lihat untuk yang ketarik zodiaknya ya di kartu keempat. Ini kalian yang berada di bawah naungan zodiak Gemini ya. Ini kalian keluar ya, cuman Gemini di sini awas, berhati-hati, ada residual energi ya, ada separuh energi, bisa dikatakan satu energi baik berpihak sama kalian, satu energi buruk yang akan merugikan kalian. Harap waspada untuk Gemini ya. Tapi kalian masih diuntungkan, tinggal mana yang lebih kuat, energi negatif atau energi positif yang lebih kuat sama kalian. Seperti itu. Ya saya berharap ya ketika muncul 50-50 ya, gitu loh. Itu ketika mungkin adanya suatu yang sudah membeli media sama saya, insya Allah di sini akan ada netral. Semoga energi yang positif akan menguat di kalian. Sama halnya yang terkena di Devil ya, bisa dikatakan kan tidak ada 50-50. Ketika mungkin ada sudah membeli menggunakan media dari saya, di sini insya Allah akan lebih positif ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Tetap saya tetap saya selalu pantau gitu loh. Tetap selalu saya pantau yang sudah memiliki media dari saya. Oke, Gemini harap waspada ya. Kalau bisa di netral, ketika mungkin belum adanya satu penetralnya, silakan di netral. Cari orang-orang di bidangnya, ataupun ketika mungkin kalian bisa ya kalian netralkan sendiri ya. Mungkin secara doa ataupun tirakat, mungkin ketika kalian bisa ya silakan. Yang jelas harus ada suatu penetralan. Karena di sini saya menangkap meskipun ada residual energi, satu energi baik, energi buruk, ini lebih seperti yang saya katakan tadi, lebih kuat yang buruknya gitu loh. Jadi sedikit menurun, jadi apa ya, tidak seimbang gitu. Meskipun selisihnya sedikit ya gitu. Itu. Terkadang dia didatangi sebuah kerezekian ya. Nanti macet, nanti seret. Ya begitu dapat kerezekian itu besar, nanti seret lagi gitu loh. Lama. Kan seperti itu ya. Itu namanya sudah tidak normal lagi, sudah tidak wajar ataupun sudah tidak stabil lagi. Harap waspada ya. Oke, sekarang langsung saya tarik untuk energi yang terakhir ya dari kartu 5. Alhamdulillah sobat ya. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiak yang kelima. Silakan berdoa semoga itu menjadi zodiak kalian. Karena di sini yang diuntungkan di kartu positif ada Pisces, ada Scorpio, tinggal satu ya. Kalau Gemini kan 50-50 ya. Sekali lagi Gemini 50-50, bisa saja didatangi sebuah rezeki ataupun dihantam sebuah keuangan. Bisa saja ini semakin adanya suatu sendatan ya, ataupun adanya suatu keterpendingan karena 50-50. Kita lihat untuk yang terakhir. Wow, ini subhanallah ya, saya juga tidak menyangka ya untuk zodiak yang satu ini ya. Ini sangat lumayan ya untuk zodiak yang satu ini. Apa ya, bisa dikatakan saya ini terkadang gemes loh sama zodiak yang satu ini ya. Selalu saja mengikut ya ketika ada apa ya, ada suatu acara eksklusif ya. Ini pasti zodiak ini ikut gitu loh. Makanya saya tidak bosan-bosan ataupun tidak pernah jenuh menyebut zodiak ini ataupun memberikan zodiak ini sebagai gelar zodiak yang penuh kejutan ya. Ini kalau di channel saya ya, nggak tahu yang kalau di channel lain. Ini benar-benar zodiak yang satu ini
benar-benar luar biasa ya. Selalu dia hadir, selalu dia muncul. Ini selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Cancer ya. Sekali lagi ya, padahal Cancer ini kalau di channel saya itu pengikutnya bisa dikatakan paling sedikit lah ya. Cuman selalu diunggulkan di sini Cancer ya, gitu loh. Ini selamat ya untuk Cancer kalian. Ini saya juga nggak menyangka, ini luar biasa Cancer ini. Selalu saja diuntungkan ya. Tarikan energinya selalu kuat ya. Seperti itu. Oke sobat ya, alhamdulillah. Semoga saja Cancer juga akan dihantam sebuah kerezekian. Cuman harap waspada Cancer, kalian dipantau ya, entah itu dipantau secara mertua kalian ataupun orang tua kalian ataupun orang lain ataupun orang lingkungan terdekat kalian yang mengenal kalian. Bisa saja ketika saya mengatakan orang lain ya, saya bukannya suudon gitu loh ya, tapi kalian sendiri harus waspada gitu loh. Takutnya akan ada suatu tembakan. Yang jelas kalian sendirilah harus waspada, bagaimana harus bisa apa ya, harus bisa menjalani hidup ini agar orang lain itu ya segan sama kalian. Kira-kira apa, disitulah ya letaknya, agar segan sama kalian ya. Mungkin kita harus lebih baik lagi ya, saling menyapa dan sebagainya, kira-kira kan seperti itu. Oke seperti alhamdulillah sudah saya tarik semua. Di sini ada Capricorn, ada Pisces, ada Scorpio, ada Gemini, ada Cancer. Selamat sekali lagi untuk zodiak kalian yang keluar. Sekali lagi, meskipun kalian terdeteksi Capricorn ini yang paling kurang diuntungkan ya energinya di 5 hari ke depan. Jadi saya mengatakan apapun itu syukuri sobat gitu loh. Tidak masalah secara tarikan kartu ataupun secara tarikan energi kalian tidak diuntungkan, bahkan adanya suatu tembakan black magic, ya tidak masalah, karena dengan demikian kalian akan bisa mengetahui ya gitu loh. Oh, ternyata saya banyak hambatan, saya banyak kendala. Ternyata memang ada orang yang toksik yang menembak saya. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Nah, seperti itu. Sama juga harap berhati-hati untuk Gemini. Ya. Kalian adanya suatu orang-orang toksik, kalian ketika mungkin kalian sadar, terkadang rezeki yang saya dapat ini besar, terkadang lancar, tapi begitu macet, ya lama macetnya. Begitu ada rezeki masuk, kecil masuknya. Nah itu sudah apa ya, bisa dikatakan indikator gitu loh ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi untuk Capricorn sama Gemini, lebih-lebih Capricorn ya harus tetap apa ya, istilahnya itu jangan ditakuti ya. Syukuri saja ketika mungkin keluar. Seperti yang saya katakan tadi, dengan demikian kalian akan bisa tahu dan kalian akan bisa untuk merubahnya. Ketika mungkin kalian mau keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, ya harus kalian rubah gitu loh. Harus kalian rubah nasib kalian ya. Karena nasibnya tidak mau berubah gitu loh kalau kita sendiri tidak mau mengubahnya. Untuk yang Pisces, Scorpio sama Cancer, apakah di sini juga jaminan semua mengena? Ya tidak jaminan juga sobat. Cuman secara persentase ya di sini ya katakanlah hampir kebalikannya lah. Kalau di sini katakanlah 90% akan mengena ya. Itu akan ada suatu kerezekian, akan dihantam kerezekian ataupun keuangan yang mungkin yang hanya kecil saja, entah 5% atau 10%. Di sini mungkin apa ya, istilahnya itu kecil saja gitu loh ya. Secara akan didatangi ataupun ada tanda-tanda akan didatangi suatu kerezekian itu kecil gitu loh. Tapi kan tidak masalah, masih saya rasa masih cukup stabil lah. Kira-kira di situ ya. Oke sobat ya, sekali lagi selamat untuk zodiak kalian yang sudah keluar, dan zodiak kalian yang belum keluar ya nanti kita next time ya. Karena sering saya mengatakan di setiap bulannya saya akan selalu apa ya, saya akan selalu menarik energi dan akan menguak misteri-misteri untuk bisa saya dapatkan informasi sehingga itu bisa saya sampaikan sama kalian. Kan seperti itu. Ya, agar kita ketika itu baik ya syukur, ketika itu kurang baik ya kita jadikan sebagai apa ya, untuk berani untuk bisa memperbaiki, jadikan semangat untuk bangkit, kan seperti itu. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, sering saya mengatakan, percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Entah itu keresionetan ya, entah itu kecocokan ataupun keselarasan, itu kan kalian sendiri ya yang merasakan. Dan di segmen terakhir sering saya mengatakan, ketika mungkin kalian hantam masalah sobat ya, itu sudah banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran gitu loh. Itu jangan didiamkan sobat.
Sering saya mengatakan jangan didemungkan. Bagaimana caranya kita harus melawan? Ya dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, dan juga lakukan tahap-tahap ikhtiar. Ini juga paling penting sobat. Lakukan tahap ikhtiar. Ya, tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Nah, ketika kita mengerti ya tidak ada salahnya kita netralkan sendiri gitu loh. Sering saya mengatakan ketika itu netral ya, energi negatif kita netral, hilang, aura kita terbuka kembali, itu tidak menutup kemungkinan sobat, peluang besar kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Minimal sering saya mengatakan ketika nanti akan ada suatu penghalang ataupun apa ya, suatu masalah ataupun problem yang besar itu tiba-tiba menjadi ringan gitu loh. Karena lebih kuat energi positif kita. Kalau kebalikannya kita abaikan, lebih kuat energi negatif, justru yang permasalahan ini kecil itu bisa tersulut, bisa besar gitu loh. Dan itu pun akan merugikan buat kita. Banyak hambatan, semakin hari semakin ada suatu kemerosotan ya, keterpurukan, minus, itu yang sering kita rasakan ketika energi negatif kita lebih besar dan aura kita tertutup, entah dari kesalahan sendiri ataupun tembakan dari orang lain. Itu yang harus kita waspadai sobat, karena sekali lagi sudah banyak ya yang konsultasi, akhirnya adanya suatu pembukaan aura yang minta sama saya bantuan pembukaan aura gitu loh. Sudah sangat banyak sekali, rata-rata itu yang sudah mengakar gitu loh. Ya ada sebagian yang tidak mengakar, cuman dia mau adanya suatu pembukaan aura. Ini yang kebanyakan sudah mengakar, makanya tugas saya itu berat cepatnya. Itu saya pantau satu persatu gitu loh. Jadi tidak saya biarkan. Tetap saya pantau satu persatu yang sudah mempunyai media dari saya. Kan kira-kira di situ. Supaya ada proteksinya kalian gitu loh. Supaya tidak bisa dihantam suatu energi yang negatif ataupun kesulitan. Energi black magic itu akan kesulitan untuk menghantam kalian lagi ketika sudah ada proteksi, ada suatu media dari saya, kan seperti itu. Oke sobat ya, sekali lagi karena sudah jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Nasib tidak mau berubah otomatis, harus kita sendiri yang berjuang bagaimana untuk mengubah lebih baik lagi ke depannya. Akan seperti itu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Dhani Kasaf, apapun itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.